Yang juga jadi sorotan, saudara, seorang anggota TNI yang bertugas di Batalion Teritori Pembangunan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tewas diduga dianiaya seniornya. Akibat kejadian ini, ayah korban yang juga anggota TNI menuntut keadilan. Sebelumnya, korban sempat dirawat di RSUD Airamo selama 3 hari. Ayah korban menduga anaknya meninggal akibat dianiaya seniornya di dalam asrama batalion. Hingga kini jenazah Prada Luki masih disemayamkan di rumah duka. Sementara kasus kematian Prada Luki kini ditangani Subdem-Pom 9 ND. Catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Saya tidak punya kekuatan. Tapi keadilan pasti Tuhan akan, jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Penting apa? Berani. Tapi Tuhan lebih sayang sama Luki, akhirnya Luki sampai seperti ini. Dan kami berupaya memberikan bantuan terbaik, Bapak. Sampai kami memfasilitasi semuanya di sana. Kemudian sampai di sini kan kita harus visum itu bisa keluar karena atas dasar penyidikan. Tapi bapaknya inginnya mempunyai visum untuk kepentingan untuk data yang pribadi. Jadi kami belum bisa memastikan, sekarang kami bawa ke rumah sakit yang lain. Untuk informasi terkini soal prajurit TNI yang tewas diduga dianiaya seniornya, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Citos, bagaimana hasil penyelidikan dari Detasemen Polisi Militer terkait kematian dari Prada Luki ini? Selamat siang, Fidi dan juga saudara. Memang untuk kasus kematian yang dialami oleh almarhum Prada Luki sendiri, memang sampai saat ini tengah ditangani oleh Subdem-Pom ND begitu, karena memang Luki selama ini bertugas di Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, menjadi salah satu anggota batalion yang memang baru dibentuk pada bulan lalu. Dan sampai saat ini, Fidi dan juga saudara, kami belum mengetahui secara pasti berapa orang yang diperiksa, namun kami mendapat informasi pihak Subdem-Pom telah memeriksa kurang lebih 20 orang saksi yang diduga menjadi pelaku dari insiden ini. Namun untuk informasi yang lebih lengkap, kami masih menunggu informasi resmi dari pihak TNI sendiri, karena sampai saat ini belum ada informasi resmi tersebut. Dan kami mendapat informasi bahwa besok akan dilakukan gelaran konferensi pers untuk memastikan penyebab dan juga sampai sejauh mana kasus ini telah ditangani oleh pihak TNI. Citos, ini Prada Luki baru 2 bulan masuk jadi anggota TNI. Lantas ini selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Baik, jadi untuk langkah selanjutnya yang memang sampai sejauh ini diharapkan oleh pihak keluarga, sejak kemarin almarhum Prada Luki tiba di Kupang menggunakan pesawat begitu dari Kabupaten Nagekeo, pihak keluarga memang berharap agar memang kasus ini ditangani secara serius oleh pihak TNI, karena memang Prada Luki sendiri baru bertugas 2 bulan di batalion baru yang ada di Kabupaten Nagekeo. Dan tadi kami sempat bertemu dengan ibu dari almarhum Prada Luki sendiri, yang meminta agar TNI lebih transparan untuk menangani kasus ini, karena dia meminta agar para pelaku dan juga orang-orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini bisa dihukum setimpal, karena memang almarhum Prada Luki sendiri merupakan putra yang kemarin 8 kali tes masuk TNI, baru pada tahap ke-8 ini dia lulus sebagai anggota TNI, dan memang menjadi satu kebanggaan keluarga sendiri. Dan karena itu pihak keluarga meminta agar kasus ini dibuka setransparan mungkin, dan para pelaku bisa mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan para pelaku itu. Fidi. Baik, semoga kasus ini bisa terungkap dengan terang benderang dan keluarga dari Prada Luki ini mendapat keadilan. Citos Natun, terima kasih untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Timur.